Dan selanjutnya kita beralih ke reporter Reynard Christian di Universitas Negeri Jakarta, Rawamangun, Jakarta Timur. Ya Reynard, bagaimana jalannya ujian tulis berbasis komputer di sana? Ya, selamat siang Anggita dan juga pemirsa. Benar sekali, ujian tertulis berbasis komputer untuk memasuki perguruan tinggi negeri di Indonesia tahun 2020 kembali dilaksanakan. Adapun UTBK ini dibagi menjadi dua tahap, yaitu tahap pertama dari tanggal 5 hingga 12 Juli 2020 dan juga tahap kedua dari 20 hingga 27 Juli 2020. Dan Universitas Negeri Jakarta ditunjuk menjadi salah satu penyelenggara di lokasi panitia lokal khususnya di Provinsi DKI Jakarta. Adapun pada awalnya untuk panitia lokal ujian daerah DKI Jakarta ditunjuk sebanyak 8 lokasi, tapi dikarenakan adanya adaptasi kenormalan baru dikurangi menjadi hanya 6 lokasi saja. Adapun untuk pelaksanaan UTBK di UNJ sendiri yaitu berjumlah 1.590 peserta per sesi yang ada di tahap pertama dan juga 710 sesi yang merupakan adalah hasil dari relokasi akibat pengurangan jumlah tempat tes dari 8 hingga menjadi 6 lokasi yang tadi disampaikan. Adapun untuk bagi peserta yang terkena relokasi jadwal dan juga tempat dapat mencetak kartu pesertanya di tanggal 15 ke atas. Adapun pelaksanaan di UNJ kali ini yaitu menggunakan satu gedung di mana dibagi ke dalam 4 ruangan, masing-masing peserta diberikan komputer yang nantinya dapat mengerjakan soal-soal yang diberikan oleh lembaga tes masuk perguruan tinggi. Adapun pelaksanaan kali ini ujian tulis berbasis komputer hanya akan diberikan soal yaitu TPS saja, yaitu tes potensi skolastik dengan meniadakan tes potensi akademik. Hal ini disebutkan oleh pihak Rektor UNJ Profesor Komarudin bahwa hal ini dilakukan untuk memangkas tes waktu dan juga agar pelaksanaan ini dapat berjalan dengan baik. Bila pada awalnya pelaksanaan UTBK ini hanya dilakukan selama 1 sesi, di aktivitas kenormalan baru ini diadakan 2 sesi, yaitu pada sesi pertama pukul 9 hingga pukul 12 dan juga nanti setelah itu selama 2 jam hingga pukul 2 dilakukan pembersihan ataupun disinfektasi terhadap ruangan hingga nanti akan dimulai lagi pada sesi kedua yaitu pukul 2 hingga pukul 4 sore nanti. Anggita. Baik Renat, artinya untuk mengefisiensi waktu di sana ini juga ada jenis tes yang dipangkas. Lalu bagaimana dengan penerapan protokol kesehatan dan seperti apa mekanisme yang diberlakukan agar para peserta ini tetap dapat memperlakukan physical distancing di sana? Ya, betul sekali Anggita. Adapun pelaksanaan ini harus sesuai dengan surat edaran yang diberikan oleh gugus tugas di mana pelaksanaan ujian ini harus berbasiskan pada protokol kesehatan yang ketat. Adapun pihak UNJ melakukan protokol kesehatan seperti menyediakan beberapa tempat untuk melakukan cuci tangan dan juga bagi peserta yang akan memasuki ruangan dicek suhu tubuhnya. Bagi peserta dengan suhu 37,3 derajat ke atas dia tidak perbolehkan untuk mengikuti ujian. Adapun pihak dari Satuan Gugus Tugas yang berjaga di Universitas Negeri Jakarta mengatakan untuk menerapkan protokol kesehatan khususnya di ruangan AC yang tertutup, mengatakan bahwa tiap ruangan nantinya jendela akan dibuka dan pintu dibuka mengingat potensi penyebaran wabah virus COVID-19 di ruangan tertutup ini cukup besar. Maka itu pihak UNJ nantinya akan membuka dan juga mengizinkan udara untuk masuk ke dalam lokasi ujian. Adapun pihak admisi Universitas Negeri Jakarta mengatakan bagi peserta yang tidak memenuhi syarat protokol kesehatan nantinya masih akan diizinkan untuk melakukan ujian, tapi harus melalui syarat relokasi menunggu persyaratan ataupun keputusan dari lembaga tes masuk perguruan tinggi negeri yang diperkirakan bagi peserta yang tidak dapat melanjutkan ujian akibat tidak memenuhi protokol kesehatan ini dapat melakukan ujian di awal bulan Agustus hingga nantinya pengumuman hasil UTBK SBMPTN 2020 ini di 20 Agustus 2020. Anggita. Baik Renat, terima kasih atas laporan Anda dan sebelumnya juga ada reporter Widya Anggita di Universitas Indonesia Depok, Jawa Barat. Selamat bertugas kembali teman-teman.